Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida dengan NIM H021823 dari kelas Pendidikan Matematika B angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Pengaruh Game Online Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa. Nah, langsung saja kita masuk pada bab pertama yang akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah. Nah, berikut penjelasannya. Pada beberapa tahun terakhir ini, game online sangatlah diminati oleh masyarakat. Game online merupakan permainan online yang semakin hari semakin memiliki banyak peminat, serta semakin hari semakin berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang mendominasi memainkan game online adalah kalangan pelajar, mulai dari SD, SMP, SMA, dan bahkan mahasiswa. Bukan hanya dari kalangan pelajar, banyak pula orang-orang dewasa yang memainkan game online ini. Game online yang semakin hari semakin berkembang, baik itu di kalangan pelajar ataupun di kalangan masyarakat, ini memiliki dampak yang paling buruk, yakni masyarakat atau pelajar sering lupa akan kewajibannya. Seperti kalau pelajar ini sering lupa akan kewajibannya untuk belajar, dan bahkan di waktu-waktu luang untuk ia bisa sempatkan untuk belajar, dia gunakan untuk bermain game. Bukan hanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang, perkembangan dari ilmu pengetahuan juga semakin berkembang, sehingga manusia juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, bernalar, dan bekerja sama secara aktif, sehingga dapat berkembang maju di masa globalisasi ini. Pentingnya bernalar juga dibutuhkan dalam pembelajaran matematika, yang sering disebut sebagai kemampuan penalaran matematis. Kurangnya kemampuan penalaran matematis siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satu di antaranya yakni kurangnya kemandirian belajar oleh siswa, karena siswa sering menganggap bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sangat sulit, karena berhubungan dengan angka, rumus, dan hitung-hitung, sehingga banyak siswa yang kurang berminat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, yakni siswa yang sering bermain game dan kurangnya penalaran matematis siswa, sehingga peneliti ingin mengkaji tentang pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis peserta didik. Nah, adapun identifikasi masalah dari makalah ini, yakni yang pertama, waktu luang siswa digunakan untuk bermain game, bukan untuk belajar. Yang kedua, kurangnya kemampuan penalaran matematis siswa. Yang ketiga, siswa kurang minat dengan pembelajaran matematika karena dianggap sulit. Yang keempat, sikap kemandirian belajar siswa yang bermain game online kurang. Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah apakah ada pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Selanjutnya kita akan masuk pada bab kedua, yakni yang akan membahas tentang kajian teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama. Pada bagian ini akan dibahas mengenai game online, dampak game online pada siswa, matematika dan pembelajaran matematika, penalaran matematis, serta kemampuan penalaran dalam pembelajaran matematika. Baiklah, untuk bagian kajian teori kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama yakni game online. Adam dan Rawlings pada tahun 2007 mendefinisikan game online sebagai permainan yang dapat diakses oleh banyak pemain, di mana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh suatu jaringan internet. Jenis-jenis game online yang sering dimainkan saat ini yakni Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan AoV yang merupakan game action. Jenis-jenis dari game online bukan hanya
Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan AoV saja. Masih banyak lagi jenis-jenis yang lain yang dapat kita unduh melalui aplikasi Play Store dan Windows yang ada pada laptop kita atau PC kita. Namun, yang paling diminati oleh anak-anak, bahkan di kalangan pelajar saat ini, yakni game yang merupakan game action. Karena game ini dikatakan lebih menantang serta dapat berinteraksi langsung dengan antara pemain yang satu dengan pemain yang lain. Sehingga hal tersebut sering membuat siswa lupa akan segala hal, baik itu belajar, mandi, makan. Bahkan selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak game online pada terkadang siswa. Mereka selain tidak mengingat bahwa waktu yang mereka dapat gunakan untuk bermain game sudah bermain game ini meningkatkan konsentrasi, mengembangkan daya berpikir atau penalaran, serta meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris karena mayoritas dalam game online menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, game online dapat menghibur, mengalihkan perhatian, dan mengurangi stres. Dan yang terakhir, siswa akan lebih mendapat banyak teman baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif dari game online terhadap siswa. Pertama, membuat kecanduan berlebihan dan lupa dalam segala hal. Kedua, menurunkan kebugaran tubuh. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi saat proses belajar mengajar. Yang keempat, menurunkan motivasi belajar dari siswa. Yang kelima, merusak mata dan syaraf siswa. Dan yang terakhir, berkurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai matematika dan pembelajaran matematika. Soedjadi mengemukakan bahwa matematika adalah salah satu ilmu dasar, baik aspek terapannya maupun aspek penalarannya mempunyai penerapan yang penting dalam upaya penguasaan ilmu dan teknologi. Selain mengemukakan hal tersebut, Soedjadi juga mengemukakan bahwa matematika memiliki karakteristik, yakni objek abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong arti, memperhatikan semesta pembicaraan, dan konsisten dalam sistemnya. Baiklah, selanjutnya pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika yang dikembangkan guru selama ini, itu memiliki tujuan pendidikan yang tertuang dalam tujuan pendidikan matematika yang bersifat formal, yaitu memberikan nalar dan kepribadian siswa sehingga diharapkan dapat tercapai dengan sendirinya. Pembelajaran matematika itu sendiri hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya dimaksud untuk mencapai tujuan dalam ranah kognitif saja, tetapi juga untuk mencapai tujuan dalam ranah efektif dan psikomotorik. Pembelajaran matematika yang baik tidak hanya dimaksud untuk mencerdaskan siswa, tetapi juga dapat untuk menghasilkan siswa yang berkepribadian baik. Untuk yang selanjutnya, penalaran matematis. Menurut Ball and Bass yang menyebutkan bahwa penalaran adalah keterampilan dasar matematika dan diperlukan untuk sejumlah tujuan, untuk memahami konsep matematika, untuk menggunakan gagasan dan prosedur matematis secara fleksibel, dan untuk merekonstruksi sekali dipahami, namun lupa pengetahuan matematika. Pentingnya penalaran matematika didefinisikan bahwa penalaran matematika adalah penalaran tentang dengan objek matematika. Penalaran matematis juga mensyaratkan kemampuan untuk memilah apa yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan untuk menjelaskan atau memberikan alasan atas sebuah penyelesaian. Dari hal-hal yang telah dijelaskan tadi, sehingga penalaran matematis sangat diperlukan oleh siswa. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran matematika. Penalaran dan matematika tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam menyelesaikan permasalahan matematika memerlukan penalaran,
Sedangkan kemampuan penalaran dapat dilatih dengan pembelajaran matematika. Penalaran matematika diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah, dan dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Penalaran matematika tidak hanya penting untuk melakukan pembuktian atau pemeriksaan program saja, tetapi juga untuk inferensi dalam suatu sistem kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka pikir. Kerangka pikir pada penelitian ini adalah seperti ini. Masalah awal yakni kemampuan penalaran matematis siswa tergolong rendah. Kemudian karena siswa lebih tertarik bermain game online. Solusi yang diberikan yakni mengurangi durasi bermain game online dengan cara memberikan perhatian lebih dan perhatian khusus bagi guru dan memanfaatkan media atau aplikasi belajar lainnya yang dapat menunjang kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran matematika. Dari solusi yang diberikan diharapkan kemampuan penalaran matematis siswa dapat meningkat. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah disebutkan tadi dan dijelaskan, maka selanjutnya penulis akan mengajukan hipotesis, yakni untuk hipotesis nolnya atau H0-nya, tidak ada pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Dan untuk hipotesis alternatifnya atau H1-nya, terdapat pengaruh game online terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Dengan bentuk parameter yakni sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab ketiga, yakni kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan dari makalah ini adalah berbagai dampak yang ditimbulkan oleh game online terhadap kehidupan yang memainkannya dapat membuat ia lupa akan tugas dan tanggung jawabnya. Game online sendiri lebih sering dimainkan oleh pelajar, dan dampak yang ditimbulkan juga mempengaruhi perilaku belajar siswa. Oleh karena itu, kita sebagai guru dan calon guru harus pandai dalam menarik perhatian siswa agar memiliki keinginan yang kuat untuk belajar. Mengingat sekarang ini perkembangan dari teknologi sangatlah cepat. Nah, selanjutnya adalah saran. Saran dari makalah ini yakni perlunya pengawasan terhadap siswa agar dalam menggunakan teknologi, siswa mengetahui batasan dalam penggunaannya, sehingga tingkat minat dan kecanduan siswa terhadap teknologi atau dalam hal ini yang lebih penting game online dapat diatur dan dibatasi. Pembatasan ini dapat diganti dengan menarik minat siswa agar lebih tertarik pada pembelajaran. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari makalah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.